Shalom, kita sudah ada di penghujung tahun. Hari ini Kamis 31 Desember 2020. Artinya besok atau tengah malam nanti akan bergeser ke tahun 2021. Puji Tuhan, kita dapat melewati perjalanan hidup kita sampai saat ini. Puji Tuhan juga COVID-19 tidak mengganggu kita. Saya bilang tidak mengganggu kita karena saya yakin dan saya tidak merasa corona itu mengganggu saya. Karena saya berpegang teguh pada kuasa Tuhan dan juga saya berhikmat untuk melakukan protokol kesehatan dan juga selalu menjaga hidup sehat. Ya, sebelum kita berpindah tahun, ada baiknya kita merenungkan firman Tuhan. Dan renungan yang akan saya bagikan pada hari ini di penghujung tahun ini, Kamis 31 Desember 2020, saya beri tema hidup dalam ilusi. Pembacaan dari kitab Malaiki 2 ayat 13 sampai dengan 17 yang berbunyi demikian. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahkan Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah Ia berkenan. Atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Ayat intinya atau natsnya terambil dari Malaiki 2 ayat 17 yang berkata, kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang demikianlah Ia berkenan. Atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Ilusi didefinisikan sebagai persepsi yang salah terhadap kenyataan. Para pesulap mengandalkannya untuk mengelabui penonton. Namun ada beberapa ilusi yang dapat berakibat fatal. Jika saya mengejar fata morgana yang terlihat seperti air di padang gurun, saya bisa mati kehausan. Ilusi yang paling berbahaya adalah ilusi rohani. Pada zaman Maleaki, para pria tidak lagi menganggap serius janji pernikahan dan menceraikan istri mereka tanpa alasan yang adil. Mereka menyangka bahwa setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah ia berkenan. Ayat 17 tadi. Mereka tidak mengikuti cara pandang Allah. Kita semua cenderung menipu diri sendiri. Karena terselubung oleh dosa, kita tidak mampu membedakan antara benar dan salah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Yeremia 17 ayat 9 berkata demikian. Hidup dalam ilusi seperti itu harus diganti dengan hidup dalam kenyataan. Dan hal ini mungkin akan dapat terwujud setelah kita berhasil melewati saat-saat yang sulit. Kesengsaraan dan luka menjadi jalan untuk menyingkirkan kepalsuan hidup kita, sehingga kita dapat mengisi kekosongan hidup kita dengan kebenaran. Jika kita mengandalkan Roh Allah untuk membantu kita mempelajari dan menaati pelajaran-pelajaran dari Alkitab, ilusi akan digantikan oleh kebenaran kasih Allah dan pengampunan dalam Kristus. Hanya kebenaran inilah yang sanggup memuaskan kerinduan hati kita yang terdalam dan menuntun kita pada hasrat untuk menjadi serupa dengan Dia. Amin. Kesimpulannya, agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan, peganglah teguh kebenaran. Amin. Kita lihat bagaimana dunia sekarang ini sudah banyak propaganda, sudah banyak manipulasi, baik lisan maupun tulisan, dan itu semua adalah ilusi dalam hidup ini. Jadi hati-hatilah dalam menyikapi ilusi yang sedang terjadi di dalam dunia ini. Jika kita kurang iman, jika kita tidak membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka dapat dipastikan kita yang akan tergilas, kita yang akan terbawa oleh ilusi duniawi. Bahkan kita akan terhilang dari kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengakhiri tahun ini, tahun 2020,
dan memasuki tahun baru 2021, kita lebih lagi pegang erat firman kebenaran Tuhan. Jangan kita lepas walau semenit pun. Karena jika kita lengah, kita tahu si jahat itu bagaikan singa yang mengaum-ngaum mengelilingi kita dan melihat kesempatan yang ada. Saat kita lengah, maka kita akan diterkam. Tetapi jika kita pegang teguh firman kebenaran Allah dalam kitab suci yang kita percaya bahwa itu adalah firman Tuhan sepenuhnya, maka mulailah kita mengasihi dan mencintai firman Tuhan dengan sungguh-sungguh membaca, sungguh-sungguh memahami, minta tuntunan Roh Kudus, sehingga kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kita melakukannya untuk menghidupi firman Tuhan, sehingga kita memperoleh kemenangan demi kemenangan di dalam hidup kita. Kita dapat mengatasi setiap masalah, problema, pergumulan dalam hidup kita, dan kita mendapatkan kekuatan penghiburan dan juga jalan keluar oleh firman Tuhan yang hidup. Bahkan pada akhirnya nanti, saat kita selesai di dalam ziarah di dunia ini, kita layak masuk dalam kekekalan, di dalam kemuliaannya. Ya, saudara-saudara yang terkasih, memasuki tahun 2021, kita dengan penuh percaya diri, optimistis, dengan hati yang penuh sukacita, sorak-sorai, memuji, memuliakan, dan menyembah Tuhan yang benar, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Maka kita pun pada akhirnya akan mengakhiri tahun 2021 setahun kemudian dengan penuh kemenangan. Kita percaya janji Tuhan itu iya dan amin, karena Dia setia. Selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan Yesus menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Shalom.